Oke, baik teman-teman. Bismillah, malam ini kita coba untuk menyelesaikan operasi hitung akar pangkat 2. Nah, Kak Sabto jelasin dulu ya. Kak Sabto jelasin dulu tentang teori bilangan berpangkat ya. Nih, Kak Sabto punya tips sebetulnya ya. Jadi, insya Allah Kak Sabto akan bagikan tips-tipsnya ke teman-teman. Jadi untuk materi bilangan pangkat 2, Oke, silakan pangkat 2 ya, bilangan pangkat 2. Nah, udah. Sebentar. Oke, bilangan pangkat 2. Nah, bilangan pangkat 2 itu adalah sebetulnya perkalian ya, angka atau bilangan yang sama ya, sebanyak 2 kali. Jadi bilangan pangkat 2 contohnya nih ya. Mungkin teman-teman udah pada paham ya, kalau misalnya 1 pangkat 2 artinya 1 kali 1. Hasilnya 1. Ya, 1 pangkat 2 itu artinya 1 kali 1, hasilnya 1. Kenapa 1? Karena 1 kali 1 itu 1. 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2. Hasilnya 2 kali 2 itu 4. Ya. Nah, kemudian 3 pangkat 2. 3 pangkat 2. Artinya 3 kali 3. Jadi 3-nya itu ada 2 kali, teman-teman ya. 3-nya itu ada 2 kali. Kembar ya, kembar. Angka kembar. Nah, 3 kali 3 9. Oke. Nah, 4 pangkat 2 artinya 4 kali 4 sama dengan 16. Karena 4 kali 4 16. 5 pangkat 2 artinya 5 kali 5 hasilnya 25. 6 pangkat 2 itu 6 kali 6 hasilnya 36. 7 pangkat 2 berarti 7 kali 7 hasilnya 49. 8 pangkat 2 berarti 8 kali 8 hasilnya 8 kali 8 itu 64. 9 pangkat 2 9 kali 9. Bukan 9 kali 2 ya teman-teman, tapi 9 kali 9. 9 kali 9 hasilnya 81. Nah, untuk bilangan puluhan yang akhirannya 0, misalnya ini 10 pangkat 2, itu kan artinya 10 kali 10. Nah, sarannya Kak Sabto, 1 kali 1 itu kan 1. Nolnya belakangan aja nih, nolnya ada 2 Kak. Ini nolnya itu ada 2. Nol yang pertama ada di 10, nol yang kedua ada di 10 juga. Jadi totalnya ada 2 nol. Berarti kita tambahin aja nolnya 2. Jadi hasilnya 100. Bagaimana kalau yang 20 pangkat 2, Kak? Ya sama. 20 kali 20. 2 kali 2, 4. Nolnya ada berapa nih? Ada 2. Kita tambahin di 4 tadi, nolnya 2. Begitupun dengan yang lain. 30 pangkat 2, itu kan artinya 30 kali 30. 3 kali 3, nolnya disimpan aja. 3 kali 3, oh 9. Tambah nol yang disimpan, ada berapa yang disimpan? Ada 2. Tambahin aja nolnya 2. Kalau 80 pangkat 2, berarti 80 kali 80. 8 kali 8, kita lihat. Oh, 8 kali 8, 64. Tulis dulu 64. Nolnya ada 2. Tambahin nolnya. Jadi 6.400 jawabannya. Gitu ya. Nah, ini adalah contoh bilangan pangkat 2. Bilangan pangkat 2. Lawan dari bilangan pangkat 2, teman-teman, ada namanya akar pangkat 2. Lawannya ya. Jadi ada lawannya, akar pangkat 2. Ini lawannya. Ibaratnya kalau penjumlahan, itu rivalnya dia atau lawannya dia adalah pengurangan. Kalau perkalian lawannya adalah pembagian. Nah, kalau bilangan pangkat 2, lawannya itu akar pangkat 2. Bentuknya gimana? Bentuknya seperti ini akar itu. Nah, bentuknya seperti itu, akar ya. Nah, kalau tidak ada angka di akar tersebut, itu namanya akar pangkat 2. Nanti di kelas 5, teman-teman akan pelajari pangkat 3 gitu ya. Nah, sekarang kelas 4 masih mempelajari pangkat 2. Tapi nanti ketika di kelas 5, teman-teman akan mempelajari namanya pangkat 3. Pangkat 3 sama kayak gini. 3 kali nanti dia ya, angka kembarnya. Akar pangkat 3 juga nanti dipelajarin di kelas 5. Nah, akar pangkat 3 tadi nih, Kak Sabto sudah bilang adalah kebalikan dari bilangan pangkat 2.
Kebalikan dari bilangan pangkat 2. Nah, yang kolom sebelah sini itu kan disebut hasil. Atau biasa disebutnya bilangan berpangkat ya. Kita biasa disebut bilangan berpangkat. Nah, kalau akar pangkat 2 itu contohnya kayak gini. Akar pangkat 2 dari 1 adalah 1. Kenapa? Karena 1 pangkat 2 itu sama dengan 1 kali 1. Hasilnya 1. Nah, akar pangkat 2 dari 4, ya akar pangkat 2 dari 4, sebutnya kayak gitu ya. Akar pangkat 2 dari 4 adalah 2. Karena apa? Karena 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, kalau akar pangkat 2 dari 16, ada yang tahu akar pangkat 2 dari 16? Boleh diaktifkan mikrofonnya kalau mau jawab, teman-teman. Akar pangkat 2 dari 16. Berapa? Boleh dinyalakan mikrofonnya kalau mau jawab. 4. Dari mana dapat 4, teman-teman? Betul. 6. Karena 4 kali 4, yes, betul. Karena 4 kali 4-nya 16, Kak. Ya. Jadi gitu. Jadi kebalikan akar pangkat 2 itu adalah bilangan pangkat 2-nya kita. Akar 81. Oh, akar 81 9. Karena apa? Karena 9 pangkat 2 atau 9 kali 9 itu adalah 81. Kayak gitu ya. Nah, jadi kebalikannya. Nah, gimana kalau angkanya lebih banyak, Kak? Maksudnya besar. Angkanya besar banget. Contoh kalau kita ambil apalagi namanya di soal yang ada di layarnya teman-teman. Yang A akar titik-titik sama dengan 7. Ya, berarti berapa? 49 lah pasti ya. Ini adalah jawabannya 49. Kenapa 49? Karena 7 kali 7 itu 49 yang ini ya. Nah, jadi itu akar 49, katanya ya, akar 49. Akar 49 adalah sama dengan 7. Betul ya? Karena 7 kali 7 adalah 49. Akar titik-titik sama dengan 12. Berarti akar 144. Karena 12 kali 12 itu 144. Terus akar titik-titik 16. Nah, berarti teman-teman nyari 16 kali 16. 16 kali 16 itu 256. Nah, yang ini selanjutnya akar titik-titik sama dengan 20. Berarti 20 kali 20 400. Akar titik-titik sama dengan 24. Berarti 24 kali 24 576. Akar titik-titik sama dengan 30. Ya udah 30 kali 30 oh 900. Gitu ya. Nomor 2, kita coba cek nomor 2. Akar 81. Nah, berapa dikali berapa hasilnya 81? Oh 9. Berarti akar 81 sama dengan 9. Akar 169. Nah, ini. Kak Sabto mau ajarin teman-teman yang ini ya, yang kalau angkanya lebih besar. Kalau di situ kan sudah ada jawabannya tuh 13, emang benar 13. Tapi caranya gimana, Kak? Nah, gini. Kak Sabto kasih tahu tipsnya ya. Nah, tips yang pertama, teman-teman harus ngebuat tulisan ya, tulisannya seperti ini. Bilangan berpangkat 1 sampai 9. Kata kuncinya ada di sini, teman-teman. Jadi ya dibuat nanti aja tapi ya. Jadi kalau misalnya dapat soal akar pangkat 2, tipsnya dari Kak Sabto pertama buat dulu 1 pangkat 2 sampai 9 pangkat 2 yang Kak Sabto kotakin. Ya, itu tips yang pertama. Jadi teman-teman harus nulis dulu kayak gini ya. Itu tipsnya. Nah, setelah itu soalnya misalnya kita mau jawab soal nomor 2B ya, nomor 2B. Akar pangkat 2 dari 169. Nih, Kak Sabto kasih tahu caranya. 9 sorry. Iya, oke, nggak apa-apa yang udah tahu. Ini Kak Sabto kasih tahu tips yang lain caranya ya. Akar pangkat 2 dari 169.
Satuannya apa ini teman-teman? Tahu nggak satuannya? Buyuta. Angka berapa satuannya? 169. Satuannya itu angka berapa? Ini kan walai salbiru. Boleh mikrofonnya dinyalain. Buyuta. 9. Iya, silahkan Oh, yang mau ke iya. kamar mandi. Yang zuhur. Oke, apa? 9. Oke, betul, 9 ya. Nih, satuannya adalah 9. Jadi kalau kita mau narik akar dari suatu bilangan, lihat ujungnya, ujung satuannya. Oke, 9. Setelah kita dapat 9, ya, teman-teman perhatikan kotak yang teman-teman buat sebelumnya. Kotak yang kalau di Kasabto, kotakin yang warna biru. Yang ujungnya 9. Lihat, perhatikan hasil bilangan berpangkat. Hasil bilangan berpangkat yang ujungnya 9. Apa aja? Betul, what? Apa aja yang ujungnya 9? Yes. 3 kali 3 sama Oke, 3 kali 3 dengan 7 kali 7 ya. 7 kali Oke, 7. berarti Iya. Kak Sabto bisa buatin titik-titik 3 dengan titik-titik 7. Apa maksudnya nih Kak? Maksudnya adalah nanti ada titik-titik itu akan mengisi satu angka. Jadi nanti ini bakalan jadi puluhan. Yang ujungnya 3 atau ujungnya 7. Bisa jadi ini 13, bisa jadi ini 17, bisa jadi 23, bisa jadi 27, dan seterusnya. Ya, kita hanya baru dari satu satuannya atau akhirannya aja kita sudah bisa menentukan jawabannya itu. Kalau bukan ujungnya 3, ujungnya 7 gitu ya. Cara ngejawabnya kayak gitu dulu nih. Nah, selanjutnya kita menentukan nih posisi dari 169 itu ada di mana. Nah, posisinya baru kita cek puluhan yang 10 pangkat 2, 20 pangkat 2, 30 pangkat 2. Angka 169 apakah ada di antara ini? Antara 100 sampai 400, betul tidak? Angka 169 letaknya di 100 sampai 400 kah? Adakah di sini 169 di antaranya? Masya Allah. Betul atau tidak? Ada di sini ya. Kak Sabto bisa tulis sini 169. Nggak mungkin dong di sini. Ya kan? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin di sini dia. Nggak mungkin di antara 400 sampai 900. Yang pasti adalah 100 sampai 400. Nah, karena kita sudah tahu letaknya antara 100 sampai 400, itu adalah 10 sampai 20, 10 sampai 20. Makanya di sini kita bisa tulis angka 10 sampai 20 yang ada 3 dan 7-nya adalah yang ada angka 3 dan 7-nya adalah 13 dengan 17. Betul nggak teman-teman? Kan nggak mungkin 23 ya, kan lebih dari 20. Yang bisa itu hanya 13 dengan 17. Ya. Nah, setelah dapat angka 2 angka ini, terus yang mana jawabannya, Kak? Langkah selanjutnya, teman-teman pilih salah satunya aja. Misal ambil yang kecil, 13. Kita kalikan. 13 kali 13. Kita uji coba. 3 kali 3, 9. 3 kali 1, 3. 1 kali 3, 3. 1 kali 1, 1. Terus kita jumlahin. 9, 6, 1. Oh, 169. Oh, benar, Kak. Berarti jawabannya adalah 13. Ya, gitu cara ngeceknya. 17 dicek juga nggak, Kak? Nggak usah. Kan kita udah ngecek yang 13. Gitu ya. Nah, coba Kak soal yang lain. Misal kita coba soal yang lain. Yang belum terjawab di soalnya ini ya. Yang belum terjawab di soalnya ini. Ini aja. 1225 yang F ya. Oke. 2F. Untuk hari ini ya. Sampai ketemu besok. 2F akar pangkat 2 dari 1225. Nah, langkah pertama kita lihat ujungnya aja. Oh, satuannya 5, Kak. Kalau satuannya 5, mana tuh yang hasilnya ujungnya 5? Yang ujungnya 5 ada nggak? 5 kali 5. Yes, 5 kali 5. Hanya satu ya, nggak ada yang lain kan? Nah, karena hanya ada satu, berarti ini jawabannya pasti hanya 1. 5 aja yang ujungnya 5 ya.
Nah, baru nih kita tentukan letak dari 1225. Apakah ada di sini di antara 100 sampai 400? Oh, tentu tidak ada. 400 sampai 900 juga tidak ada. Kita tentukan lagi yang 40 pangkat 2. 4 kan 30 pangkat 2 adalah 900. Kalau 40 pangkat 2, 1600. Apakah ada di antara ini? Ya, betul Kak, ada di antara ini. Ya, di sini ada 1225. Berarti antara 30 sampai 40. Yang ujungnya 5. Apa itu yang ujungnya 5? Antara 30 sampai 40? Ya pasti hanya ada satu, Kak. Yaitu berapa? 35. Ya, jadi jawabannya nomor 2F itu adalah 35. Kalau ujungnya 5 itu gampang banget. Kalau ujungnya 5, ya. Kalau ujungnya 5 itu gampang banget. Kenapa Kak Sabto bisa bilang gampang? Karena pasti hanya ada satu jawaban. Kalau yang lain kan beda-beda nih. Nih, perhatikan kotak biru yang Kak Sabto buat tadi. Ya. 1 ini ada 2. Mana lagi yang ini? Atas dengan bawah sama. 1 kali 1, 1. 9 kali 9, 81. Terus 4 dengan 64. Ujungnya sama-sama 4. Ya, pasti atas dengan bawah. Oke, 9 dengan 49. Atas dengan bawahnya juga sama. Kemudian yang terakhir 16 dengan 36. Nah, 25 dia berdiri sendiri, ya nggak ada pasangannya, gitu ya. Jadi kalau ujungnya 5 itu gampang banget. Ya, kalau ujungnya 5 pasti gampang banget. Gitu teman-teman. Oke. Selanjutnya kita akan jawab nomor 3, 4, dan 5 ya. Selanjutnya kita akan jawab nomor 3, 4, dan 5. Nah, pertama nih, tentukan hasil operasi hitung berikut. Bentar, ini Kak Sabto bagi 2 dulu aja. Biar gampang. Kak Sabto, Ya, aku hadir. izin ke kamar mandi dulu. Silahkan. Oke, kita mulai jawab dari nomor 3. 3 yang A dulu ya. Akar 1, akar pangkat 2 dari 121. 3A nih. Ada yang tahu akar pangkat 2 dari 121? Yang ujungnya 1. Apa aja tuh yang ujungnya 1? Ya pasti 1 dengan 9. Ya. Pasti ini jawabannya titik-titik 1 dengan titik-titik 9. Karena ujungnya 1. Ya, kalau akar 81 itu pasti 9. Ya. Akar 81 9. Nah, kita nggak tahu nih 121 berapa. 121 itu antara 10 pangkat 2 kan 100 nih teman-teman. 20 pangkat 2 itu kan 400. Oh berarti di antara ini Kak. Berarti jawabannya kalau bukan 11 ya 19. Ya, kita cek dulu. 11 kali 11. 11 kali 11 itu adalah 121. Oh, Itu jadi 11. Jawabannya ini Kak. Oh berarti ini jadi 20. 11 ditambah 9 sama dengan 20. 121 tambah 81 jadinya 20. Ya, ini nggak bisa teman-teman jumlahin langsung ya. Misalnya teman-teman mau jumlahin 121 tambah 81 itu nggak bisa. Jadi harus ditarik dulu akarnya, baru dijumlahin. Disuruh kerjain. Oh, sebelumnya sudah disuruh kerjain. Sudah selesai berarti? Sudah. Oh, udah. Yang nomor 2 A, B, C. Sama aku juga udah. Soalnya kemarin di waktu kerjain PR matematika disuruh kerjain. Oh, udah semuanya? A, B, C, D, E, F. Udah? Belum. Baru disuruh nomor 2-nya itu A sama F. Nomor 3-nya A sama B. Oh, nomor 3-nya A dengan B doang. Oke. Karena nomor 2 itu A Yang sama soal 1 sama soal 4 belum dikerjain. Oke, Kak Sabto langsung lompat ke nomor 4 aja berarti ya. Oke. Ya. Oke, nomor 4. Baik, nomor 4. Mudah-mudahan bisa ini ya, teman-teman ngikutin ya. Nomor 4A. 15 pangkat 2 ditambah akar 121 dikurang 8 pangkat 2. Nah, ini agak mudah, nggak begitu susah. Nah, 15 pangkat 2 itu berarti 15 kali 15.
Ya, ini Kak Sabtu tulis dulu 15 kali 15. Ditambah akar 121 teman-teman udah tahu 11. Dikurang 8 kali 8. 15 kali 15, cara ngitungnya biar cepat nih teman-teman. Kak Sabtu kasih tahu. Kayaknya udah pernah Kak Sabtu kasih tahu ya. Perkalian yang ujungnya 5 di bilangan pangkat 2. Kalau nggak salah sih pertemuan. Sudah. Jadi ini hasilnya berapa? Ini 25. Dua yang kedua. Ini 25 ujungnya. Pak Satpo, aku izin ke- Ya, silahkan Naura. Nah, 5 kali 5 dulu nih. 5 kali 5, 25. Kita langsung tulis 25. Yang di depan ini ditambahin 1. 1 tambah 1, 2. 2 kali 1, 2. Kita langsung tulis di sini, 225. Berarti ini jawabannya 225 ditambah 11 dikurang 8 kali 8, 64. Berarti kita jumlahin dulu. 225 tambah 11. 236. Oke. Dikurang 64. Nah, 236 dikurang 64. Berarti 236 dikurang 64. Kita kurangin. 6 kurang 4, 2. 3 kurang 6 nggak bisa, minjem. Ini 13, ini jadinya 1. 13 kurang 6, itu adalah 7. Satunya tuh. Jadi ini jawabannya 172. Untuk bagian 4A. Oke. Kita lanjutkan ke 4B. Kalau ada mau ditanyakan silahkan ya teman-teman ya. Oke. Lanjut 4B. 3 pangkat 2 dikali akar 100 dikurang akar 625. Nah, kita tahu 3 pangkat 2 itu berarti 3 kali 3 dikali akar 100 itu 10 dikurang akar dari 625. 625 berarti ujungnya 5. Ini adalah 25. Ya, dari mana itu Kak Sabto? Kok bisa dapat langsung 25? Mana ya tadi? Oh, belum ada ya. Nah, akar 625 pasti kan ujungnya 5 nih. Jawabannya ya 1, pasti ujungnya 5. Nah, 625 ini kita cari tahu dia letaknya di mana. Dia letaknya di mana? Nah, letaknya kita lanjutin yang ini. 30 pangkat 2 itu 900. Oh, berarti antara 400 sampai 900 itu ada 625. Antara 20 sampai 30 yang ujungnya 5. Oh, pasti 25. Udah ketahuan dia 25. Nah, berarti ini 3 kali 3, 9. 9 kali 10, 90. Dikurang 25. Jawabannya adalah 65. Oke, 90 kurang 25, 65. Oke. Yang bagian C. Yang bagian C nggak begitu sulit juga, teman-teman. Ya. Bagian C. 6 pangkat 2 dikali dalam kurung akar 400 ditambah akar 64. Nah, berarti kita selesaikan dulu yang dalam kurung. Ya, 6 pangkat 2 itu 6 kali 6, Kak. Dikali dalam kurung akar 400, ya 20. Ditambah akar 64, oh 8. Berarti kita selesaikan dulu yang dalam kurung ya. 6 kali 6 kan 36. 36 dikali dalam kurung 28. Berarti ini 36 kali 28. 36 dikali 28. Kita kalikan. 8 kali 6 berapa teman-teman? 8 kali 6. Berapa? Boleh dinyalakan mikrofonnya. 8 kali 6. 48. Yes. Yang ditulis apa? Yang disimpan apa? Tadi 48. Yang ditulis apa nih sama Kak Sabto? Yang disimpan apa? Ditulis 8, yang disimpan 4. Oke, good. Ya, ini Kak Sabto simpan 4. Boleh letak 4 ini di mana aja ya, boleh. Kemudian 8 kali 3. Berapa tuh 8 kali 3? Nyalain aja mikrofonnya. 8 kali 3? 24. Oke, ditambah yang disimpan. 24 tambah 4 berarti
Berapa itu? 28. Yes, kita lanjut tuliskan 28. Kenapa nggak 8 simpan 2? Karena sudah nggak ada lagi angka yang akan kita kalikan. Dan 4 ini jangan lupa dicoret, biar nanti tidak tertukar. Ya. Nah, setelah itu, setelah 8 kali 6, kita kalikan lagi 2 kali 6. 2 kali 6, 12. Tulisnya 2, 2-nya berada di sini ya, kita tulisnya. Harus sejajar ya, puluhan. Yang kita simpan 1. Kemudian 2 kali 3, 6. 6 tambah yang disimpan 1, 7. Kita langsung tuliskan 7. Nggak ada yang disimpan. Ya. Ini dicoret, biar ketahuan. Nggak ada lagi angka depannya, nggak ada lagi yang mau dikalikan, kita langsung jumlahkan aja. 8 langsung turun. 8 tambah 2, 10. Tulis 0, simpan 1. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 7, 10 juga. Berarti ini jawabannya 1008. Oke, 1008. Gitu ya, jawabannya 1008. Lanjut yang bagian D. Ini semakin teman-teman sering mengerjakan soal, itu gampang nanti. 625 dikali akar 4. Oh, ini gampang. Akar 625 tadi 25. Dikali akar 4, 2. Oh, jawabannya 50. Oke, untuk yang bagian E, nah, ini akar 400 dikurang 2 kali akar 25. Akar 420 dikurang 2 kali akar 25, 5. Nah, setelah ini kita kalikan dulu ya. Berarti ini 20 dikurang 2 kali 5, 10. Jawabannya 10. Gitu ya. Nah, untuk yang bagian F itu buat teman-teman sendiri yang ngerjain di rumah ya. Nggak usah di sini. Oke, untuk bagian F, Kak Sabto bagikan buat teman-teman. Biar kebagian nih teman-teman. Iya, Kak Sabto udah jam 8. Emang kita sampai jam berapa teman-teman? Pak, aku masih belum ngerti, Pak. Oh, oke, yang mana Naura? Banyak sih. Oke, nggak apa-apa. Yang kamu ini aja, yang kamu paling nggak ngerti. Ya, hampir semua sih. Oh. Oke. Yang E itu jawabannya itu berapa? 10. Oke, teman-teman, kita sampai jam berapa ya? Kalau boleh tahu. Aku nggak tahu. Sampai jam 8:30. Oh, 8:30. Yang 8 ini jam 8 berapa? Sekarang jam 8 deh. lewat 8:10. 11. Berarti jam 8. Tanya aja sama 25 Ustazah, aja. kan Ustazah Oh, ada di sebelah 8:20. Oke. Kata Ustazah Fitri, bisik-bisik ke Kak Sabto, 8:15 aja. Ya. Tapi Kak Sabto, 3 menit lagi. Kak Sabto mau jelasin ini dulu deh, yang tadi Naura ya agak kurang ngerti. Jadi tadi kan di awal Kak Sabto udah bilang bahwa bilangan pangkat dengan akar pangkat itu adalah berlawanan. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah tahu akar bilangan pangkat 1 pangkat 2 sampai 9 pangkat 2, itu lebih gampang untuk nyari akarnya. Nah, makanya ini kita coba untuk sering-sering nyobain ngerjain latihan soal. Ya. Contoh lagi nih di latihan soalnya teman-teman nomor 4. Coba pilih satu nomor yang akan kita bahas terakhir. Mau nomor berapa dari A, B, C, D, E, F? Aku AF udah tahu. F. Apa teman-teman kita bahas yang mana? Yang F. Oke, yang F ya. Oke, yang F. 252 dikurang akar 169 dikali 3 pangkat 2 ditambah akar 144. Nah, di sini ada 2 yang penarikan akar 169 dengan akar 144. Nah, kalau kita cek tadi yang di sebelumnya, yang ini ya, akar 169 jawabannya 13. Oke. Akar 169 jawabannya 13. Berarti ini bisa Kak Sabto ganti 252 dikurang 13 dikali 3 pangkat 2 itu kan 9. 3 kali 3 ya, 9. Ditambah akar 144. Kita cek lagi yang sebelumnya. Kayaknya kita sudah jawab. Akar 144.
Ini ya, yang 2B, yang 1B. Ya, akar 144 itu 12. Ya, akar 144 adalah 12. Nah, setelah itu kita selesaikan dulu perkalian. Berarti 252 dikurang 13 kali 9. 13 kali 9. 9 kali 3, 27. Tulis 7, simpan 2. 9 kali 1, 9. Tambah 2, 11. Berarti 117 ditambah 12. Setelah itu kita selesaikan yang pengurangan dulu. 252 dikurang 117. 2 kurang 7 nggak bisa. Minjem dia. Ini jadi 12, 5-nya jadi 4. 12 dikurang 7, 5. 4 kurang 1, 3. 2 kurang 1, 1. Berarti 135 ditambah 12. Hasilnya ada 147. Gitu ya, inilah jawabannya. 147. Nah, untuk nomor 4-nya yang lain, boleh teman-teman nanti silahkan dikerjakan sendiri. Kalau ada yang masih bingung, nanti boleh ketika kita ketemu lagi, ya nanti dijadwalin sama ustazahnya, kita ketemu lagi, tolong ditanyakan kalau ada yang kurang dimengerti. Misal, Kak Sabto, saya udah ngitung Kak, yang waktu itu nomor 4 bagian dia, tapi kok saya bingung jawabannya gitu. Atau saya masih bingung cara ngejawabnya. Nanti ditanyakan aja di pertemuan selanjutnya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, untuk coret-coretan yang ini, ya, yang malam ini nanti Kak Sabto akan kirimkan ke ustazah. Nggak ada, kalau dari Kak Sabto nggak ada tugas. Cuman teman-teman latihan aja sendiri. Sarannya Kak Sabto, jika teman-teman ingin makin mahir matematika, sering-sering aja melatih. Ya, sering-sering latihan. Gitu ya teman-teman ya. Baik, ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Kayaknya nggak ada deh. Oke, alhamdulillah hari ini ada 20 orang ya. Ada Faras dengan Zaidan. Oke, baik teman-teman, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan untuk pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan teman-teman sehat-sehat selalu ya. Salam buat ayah bundanya teman-teman di rumah ya. Salam buat keluarga. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih banyak buat hari ini teman-teman. Assalamualaikum. Terima kasih ya teman-teman Abdurrahman dan Saad. Ya, dadah semuanya. Terima kasih banyak. Selamat istirahat. Selamat istirahat. Iya, sama-sama. Dadah semuanya. Izin end meeting ya, teman-teman ya. Salam dari Binjai. Salam dari Binjai. Ya, terima kasih Bunda.